Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Anaila Alfaroha dengan NIM A1D12409. saya Ail Syoptri Jasmine dengan NIM A1D1240774. Saya Emma Cecilia Palo dengan NIM A1D12409. Saya Riris Marisi Rosinda Singamata dengan NIM A1D1240771. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang Outcome Based Education, Deep Learning, dan PJBL. Pertama-tama kami akan membahas tentang materi yang ada dari buku ajar tersebut. Yang pertama, desain pembelajaran SD dalam kerangka OB. OB itu merupakan capaian pembelajaran yang harus terlihat melalui bukti nyata, yang dimana bukan hanya sekedar teori ataupun konsep. Jadi di sini guru itu tidak lagi hanya mengecek apa yang sudah dibaca mahasiswa, tapi apa yang bisa dihasilkan atau dilakukan mahasiswa setelah belajar. Jadi itu disebut outcome based education. Desain pembelajaran SD itu merupakan proses sistematis yang merancang pengalaman belajar siswa SD agar mencapai tujuan pembelajaran secara bermakna dengan memastikan selaras antara tujuan ataupun indikator, aktivitas, dan sumber belajar serta asesmen dan rubrik. Prinsip utama OB juga itu adalah memiliki kesempatan yang luas. Jadi belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi siswa dapat mengulang, misalnya dia mencoba percobaan sekali gagal, dia harus mencoba-coba terus sehingga memiliki hasil yang maksimal. Jadi tuh dia tuh kayak punya lebih dari satu kali kesempatan. Terus dalam konteks SD, tujuan ini tidak boleh dibiarkan mengambang atau terlalu abstrak. Jadi setiap indikator itu harus terukur dan menunjukkan level berpikir yang jelas. Aktivitas yang dirancang pun bukan sekedar aktivitas yang ramai atau menyenangkan saja, melainkan harus benar-benar mengantar siswa menuju tujuan tersebut. Jadi guru tuh gak hanya mengukur apa yang mudah diukur, tapi mengukur apa yang memang ingin dituju dari awal gitu. Berarti dia dari awal tuh harus benar-benar terstruktur. Iya, bukan acak-acak abstrak gitu. Di OB ini juga kita kan nilai itu kan bukan dari ujian tulis saja, tapi itu juga harus ada buktinya gitu loh. Jadi kayak berupa produk desain pembelajaran yang nyata. Itu sih yang ditangkap ya. Terus juga OB ini juga gimana tujuan itu tidak boleh ngambang. Terus kayak harus terukur jelas, kayak sesuai dengan materi yang ada. Terus juga aktivitas belajar itu juga benar-benar harus mengantar ke tujuan, bukan kayak sekedar belajar ngajar yang asal-asalan sesuai dengan indikator materi tadi tuh. Jadi kayak benar-benar kayak mana kita tuh mengajar harus mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi bukan kayak misalkan anak SD ini ujian, tapi dia tuh dapat 100, tapi kalau kita nanya lagi kayak ngulik lagi tuh dia tuh kayak bingung gitu ya. Jadi kita harus dari bukan nilainya, tapi dia tuh paham apa tidaknya dari dari materi tersebut. Terus juga asesmennya itu harus mengukur apa yang menjadi tujuannya tadi. Nah, kayak tadi kan berarti harus memang benar-benar sampai dengan tujuan pembelajaran tersebut, sampai anak tuh benar-benar paham. OB itu juga menurut aku bukan
bukan yang harus apa yang diajarkan, tapi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, kayak kita tuh menghasilkan sesuatu nantinya, bukan menerima sesuatu gitu. Kayak yang dibilang tadi tuh juga OB tuh fokus sama hasil belajar siswa, terus selaras gak sih sama tujuan kita dari awal, terus aktivitas dan asesmennya juga selaras sama yang tujuan awal. Udah sih kalau yang OB. Terus selanjutnya deep learning, yang dimana pembelajaran itu membangun pemahaman konseptual yang kuat, kemampuan transfer, elaboratif, dan refleksi ataupun metakognisi, yang dimana praksis utamanya itu meliputi aktivitas pengetahuan awal, eksplorasi konsep, diskusi bermakna, penerapan autentik, umpan balik formatif, dan refleksi perbaikan. Berarti deep learning itu kayak cara belajar agar siswa tuh paham sampai akar-akarnya gitu ya, bukan kayak cuma hafal di permukaan kayak awal-awal aja gitu. Dia sampai dalam yang dipahamin. Kayak misalkan nih anak nih kalau jago ngerjain soal tuh yang persis seperti contoh guru, tapi langsung bingung kalau soalnya tuh agak beda atau ceritanya, jadi memang harus paham dengan konsepnya gitu. Sama juga kalau konsep deep learning itu kayak kita tuh bisa menemukan ide-ide yang baru gitu loh, serta supaya bisa ngebangun anak didik itu gitu. Nah, sekarang kayak banyak gak sih kasus kalau misalnya di buku paket tuh ada soal cerita. Nah terus nanti itu guru tuh bakal monoton soal tersebut tuh nanti diajarkan lagi. Nah tapi nanti pas di ujian kayak guru tersebut memberi soal yang agak hot, nah siswa tuh bingung. Nah kesulitan dalam menjawab soal tersebut, padahal kan sudah dipelajarin tuh sebelumnya. Makanya kayak lebih baik pas kita latihan tuh kita ngasih soal yang hot, terus pas ujian tuh kita ngasih soal yang standar, jadi anak tuh tidak merasa bisa gitu kan. Jadi tidak merasa kesulitan pas dikasih ujiannya tuh soal-soal yang hot. Yang penting anaknya tuh memahami konsepnya. Pokoknya kita ngajarin tuh sampai akar-akarnya lah. Iya. Bukan monoton cuma itu aja. Kalaupun nanti juga pas ujian tuh anak tuh dikasih soal hot, kan dia sudah terbiasa tuh soal hot, jadi ya udah gitu, siswa tuh bakal kayak ngerti apa yang dipelajarin tuh, karena kan guru tuh juga tidak monoton dengan soal cerita yang ada di buku paket kan. Terus juga kalau deep learning tuh menurut aku tuh kita sebagai guru tuh harus ada kayak contoh nyatanya gitu, nah bukan hanya sekedar omongan gitu. Nah karena kan apalagi anak SD tuh kayak masih sulit kalau cuma sekadar omongan gitu, harus ada bukti nyatanya, ini tuh kayak gini loh bentukannya gitu. Nah kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Deep learning juga kayak menghubungkan dengan kehidupan nyata nggak sih? Jadi kayak siswa tuh pelajarannya tuh kayak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi kayak misalnya nih belajar pecahan tuh bukan cuma hitung angka, tapi juga paham itu sebagai kayak kue, pembagian kue gitu loh. Jadi segini gitu. Kalau bisa gurunya bawa kue dan biar ngerti ini tuh setengah, seperempat, 3/4. Jadi tuh makan juga. Jadi di dalam angan-angan kayak mana sih setengah, seperempat gitu. Bisa juga buat media pembelajaran. Bisa. Yang menarik deh sih. Yang menarik sih makanan. Nah tapi tetap kayak kita tuh ngajarin tuh dalam konsep deep learning tuh yang ada bermakna, tadi elaboratif, reflektif, transfer. Nah jadi walaupun kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi tetap masih mencakup dalam deep learning. Apalagi kayak lebih ke bermakna dah sih. Kayak suatu pelajaran tuh kalau ada bermakna tuh kayak ada guna gitu. Nah jadi kayak bener-bener harus ada makna dari
pelajaran tersebut. Ya kayak elaboratif tadi kan juga siswa tuh gak hanya mendengarkan tetapi aktif menjelaskan mengapa mereka memilih jawaban tersebut. Jadi ada Umpan balik. ya umpan baliknya. Itu juga kayak kita sebagai peserta didik tuh juga harus mampu tuh menilai bagaimana sih cara belajarnya gitu. Nah, kayak refleksi diri, kayak yang kan ada bermakna, elaboratif, reflektif, sama transfer gitu. Nah, berarti kita tuh harus bisa menilai bagaimana kita mempelajari suatu pelajaran ini sehingga kita tahu apa yang kurang yang bisa diperbaiki gitu. Itu anaknya sendiri harus tahu gitu kan. Anaknya sendiri harus bisa menilai bagaimana cara dia belajar. Itu juga siswa bisa kayak dari pembelajaran itu bisa digunakan lagi ilmunya di situasi yang baru, yang berbeda gitu dari contoh yang di buku. Nih di sini kan sudah dibahas tuh kayak masalah kasus pecahan. Dimana tuh guru mengajar pecahan yang dimana siswa mampu mengerjakan latihan yang mirip-mirip contohnya tapi gagal ketika mengerjakan soal cerita. Nah misalnya tuh kayak belajar pecahan dalam belanja atau membagi kue. Nah itu mereka tuh sulit dalam menjelaskan alasan langkah-langkah dalam mengerjakan pecahan tadi tuh karena soalnya cerita. Kayak masalah waktu kita SD lah kan. Kita waktu lagi diajarin kan cerita tuh udah tekun gitu loh soal cerita. Tiba-tiba waktu ujian soal cerita jadi kita bingung dah sih. Iya. Kayak mana nih ngerjainnya, ini nih termasuk yang mana ya gitu. Soalnya kayak kalau misalnya di POV siswanya nih kayak kita tuh kok kita belum belajar ya ini. Padahal belum sudah. diajarin. Padahal sudah Cuman tapi soalnya baik. yang beda betul. menjebak Iya. tersirat. Nah, itu kan tidak dipakai deep learning nggak sih istilahnya dalam pembelajaran itu? yang awal tuh kayak cuma pecahan 4/3 misalkan dikali 2/3. Lagi pas ujian tuh dijadiin cerita, jadi kan bingung Jadi kita tuh. harus Ini menelaah yang mana lagi. pembilang penyebutnya gitu, yang mau dikaliin yang mana gitu. Jadi kebalik-balik. Kalau misalnya guru tuh ngajar sudah soal cerita nih di awal pasti kayak sesuatu bakal ngerti kan Pas ujian, pas dikasih soal yang kayak gitu. dan saat dikasih soal gampang tuh kayak mereka ini gampangnya mau kayak gitu. Setidaknya mereka paham apa soalnya kan. Biasa kan kalau misalnya kita nih kadang tuh dikasih soal yang agak sulit deh, itu udah paham kan. Soalnya pun udah paham apalagi untuk ngejawabnya. Terus milih jawaban-jawaban tertepat. Jawabannya Itu sering sih. kayak ini kita udah nyari hasilnya mana yang paling dekat, itulah disilang gitu. Kalau kita udah tahu tuh cacip. Makanya kita tuh harus ngajarin anak tuh sampai akarnya, sampai dia tuh kayak konsepnya tuh dia paham gitu. Jadi waktu ujian tuh dia kayak ini belum diajar kan, padahal sudah gitu. Berarti kayak tujuan akhir dari deep learning itu tuh kayak kita tuh udah berhenti pada memahami konsep, tapi kita dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari gak sih? Karena kalau cuma sebatas konsep tuh kayaknya emang kurang gak sih? Kurang ya. Kayak cuma dasar-dasarnya tuh anak tuh jadi nggak bisa memperdalam lagi, jadi kan nge-stuck gitu loh istilahnya. Mungkin itu kalau misalnya kita ngejelasin konsep pun anak tuh bakal gak ngerti gitu nah. Sebenarnya apa sih ini Harus ada tindakan nyata. Harus ada contoh-contohnya gitu. Nah, kayak kita pribadi baik kalau kita dijelasin tentang pengertian segala macam, apalagi yang berkaitan dengan MTK kan kita udah paham dah sih di otak kita tuh ya ini nih kayak gini, rumusnya ini langsung ke rumus gitu. Nah kalau konsep tuh apalagi untuk anak SD, sedangkan kita baik kayak masih konsep tuh agak lah gitu. Nah nantilah yang penting tuh rumusnya dulu kita hafal gitu. Yang deep learning udah aku
masih ada lagi ini enggak sih, kayaknya udah. Aku sih udah di pelajaran Berarti project PJBL. Project based learning. PJBL tuh itu gak sih kayak kita tuh proyek gitu gak sih, ngerjain sebuah proyek atau ngebuat project gitu kan, Kayak merancang sesuatu kan, menghasilkan produk yang dapat diuji. Kayak apa ya kalau PJBL tuh? Oh ini itu bisa gak sih itu apa namanya, mata pelajaran IPAS membuat es krim yang pakai es puter tuh project juga gak sih? Iya tuh Yang diputer project itu. yang kan pakai es gitu. Intinya kalau PJBL itu ya menciptakan sesuatu di akhir materi ya. Ada sesuatu yang dihasilkan. Misalnya belajar itu kayak yang IPAS tuh apa namanya, membeku, perubahan wujud zat, membeku dan mencair. Berarti kan kita harus menghasilkan apa namanya, produknya contoh projectnya yaitu gitu. PJBL kan tahapannya itu dari masa konkret, perancangan desain, penjadwalan dan pembagian peran, pengembangan produk dan monitoring, uji coba, revisi berbasis bukti, serta presentasi dari hasil Yang kita buat. hasil Produk akhir. Berarti sebelum kita ngebuat suatu mode pembelajaran PJBL itu kita harus itu gak sih, kita identifikasi dulu apa yang benar-benar menjadi masalah di dalam kelas tersebut. Iya. Jadi kita tahu bener detail kurangnya siswa tuh di bagian apa gitu kan. Berarti kita kayak harus survei gitu kan. Iya. Habis dari situ baru kayak merancang gitu kan. Aku perangkat pembelajaran yang dibuat. Udah tahu masalahnya apa, akhirnya kita cari indikatornya. Habis itu buat produk, uji coba, Ya uji itu coba. di akar di akhir. Di akhir kayak sebuah itu tuh harus ada uji cobanya. Kalau ada uji cobanya Iya, nggak ada coba. gagal. Kayak contoh misalkan siswa tuh hafal perkalian tapi dia tuh tidak tahu maknanya. Jadi mungkin kita bisa bikin proyek PJBL itu kayak merancang modul ajar yang fokus pada pemahaman konsep. Dia tuh membuat media kartu angka kan ada tuh. Iya. Media. Itu kan terus kayak mengujinya langsung gitu loh. Apa sih? Kalau ngomongnya tuh kayak proyek itu siswa tuh disuruh dari kartu tuh kayak menentukan gitu loh perkalian. Iya, diuji lah. Lagi ya contoh kalau PJBL. Berarti itu uji coba melalui micro teaching. Desain yang kalian buat akan diuji dalam praktik mengajar skala kecil untuk melihat apakah rencana kalian benar-benar berhasil saat dipraktikkan. Berarti itu dah sih kayak yang pas kita buat apa sih tuh namanya, apa sih, media pembelajaran dah sih. Iya. Jadi kita hasil habis itu lagi kita Uji terapin, coba, uji coba kita sama terapin. anak gitu kan. PJBL ini juga karakteristiknya tuh harus orientasi pada bukti. Jadi setiap yang kita hasilkan ini harus berdasarkan fakta atau data. Iya. Nggak boleh Nggak boleh sembarang masing-masing, berarti gitu. harus terjun langsung, nengok, Memahami. Harus benar-benar observe gitu ya. bukan hanya angan-angan. Pokoknya harus profesional. Apa lagi ya? Ya habis apa tadi? Revisi berbasis bukti. Akhirnya menghasilkan produk akhir. Nah hasil akhirnya ini berupa portofolio lengkap yang berisi analisis siswa, modul ajar, media, hingga rubrik penilaian yang sudah direvisi berkali-kali hingga benar-benar matang.
kayak yang di dalam buku ajar yang dikirim kemarin tuh, PJBL tuh juga menekankan pada profesionalisme. Habis itu mahasiswa tuh harus ngumpulin bukti-bukti selama uji coba gitu. Nah, jadi tidak sekadar kata, lalu setelah kita ngumpulin bukti-bukti itu kita revisi terus, revisi sampai kita dapat hasil yang maksimal sesuai sama apa yang kita inginin dan sesuai sama permasalahan yang ada di kelas. Terus juga rubik tuh kan menambah penilaian nggak sih? Iya. Jadi kayak dibagi tuh kelompoknya. Gimana sih kayak bisa jadi penilaian yang tadi sudah dari hasil kerja project tadi bisa ditambah dengan rubrik tadi untuk memperkuat masa penilaian. Jadi dari PJBL tuh ke rubrik gitu ya. Nilainya. Rubrik tuh berarti kita nilai gitu gak sih apa yang kurangnya, apa kayak mana sih rubrik Penilaian. Rubrik itu gitu penilaian. sama siswa. Apa siswa baik yang menilai dirinya sendiri. Itu efek dari kita. Harus ada yang menjadi acuan, yaitu guru. Oh, Kalau berarti, anak-anak berarti kita yang menilai siswa gitu ya. Iya. kita lihat perkembangannya lagi tuh. Nah, Sebelum sama sesudah belajar gitu. Misalnya gitu dah. Lagi ya. apalagi ya, Kayak waktu Tentang kalian PJBL. observasi itu kalian ngeliat gak kayak gurunya aku sudah menggunakan deep learning, PJBL. mengamati sih. Iya mengamati, tapi belum yang kayak secara Iya, belum. detailnya. Karena kayak itu kan kemarin tuh juga kan masih yang belum akunnya udah sih sama deep learning, baru-baru udah sih deep learning kemarin tuh. awal-awal Ya aku kalau waktu observasi kemarin tuh kayak guru memang belum deep learning. Iya Belum benar. masuk niatnya. Jadi banyak siswa yang kayak kurang tahu ini, kurang tahu itu gitu. aku loh observasi kemarin suruh baca buku, ngerjain soal, dan tinggal Itu kan berarti Kelas berapa sih? kelas 5. Nah, kelas 5. Tapi yang kemarin kayaknya gurunya itu deh. Soalnya dia kayak benar-benar ngejelasin. Dia ngasih catatan emang udah dari lama, habis itu diulang lagi. Jadi misalnya ngerti gitu. malah Itu bagus tuh. misalnya siswanya kan kelas bahasa Inggris dah, siswanya bilang main kelereng, terus siswanya nulis ke depan, terus dari buku LKS juga itu gambarnya apa, nanti siswanya nulis ke depan gitu. Kalau aku sih waktu observasi tuh kayak guru tuh fotokopi materi, dikasih, sudah. Kayak gitu. Nah itu itu kalau anaknya berpikir kritis kan bisa Enak. menelaah lagi. Iya. Cuman kalau yang kurang kan kurang aktif, yang pasif-pasif tuh kan apalagi itu. masih anak SD gitu Iya. ya, belum kayak pikirannya masih main-main gitu. Nah Kalau aku sih kemarin kan karena materinya IPAS ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya guru itu sudah menjelaskan, terus juga apa kayak karena kemarin tuh terpaku dengan buku, jadi anak tuh belum ngerti. Kalau aku kan kemarin temanya tuh musim, jadi anak tuh belum ngerti tuh kayak perbedaan 6 musim-musim tuh, ada musim-musim tadi kan musim semi, musim panas, musim hujan, kayak musim-musim subtropis sama tropis. Nah jadi itulah makanya disuruh bikin media tadi tuh biar anaknya tahu, paham, sama ada kayak bikin video. Biasanya tuh guru itu juga kayak ngasih video lah untuk penjelasan tambahan. Nah tapi kemarin pas aku observasi tuh guru itu tuh lagi tidak sempat bikin video ataupun kayak ngasih video dari YouTube, jadi cuman kayak berfokus ke buku biar tuh kayak monoton. Aku sih kan seni rupa ya, seni budaya tentang anyaman. Waktu itu guru tuh nanya ke murid-muridnya, tahu nggak produk tuh ada sih hasil dari anyaman tuh apa? Nah itu siswa-siswa udah bisa menjawab. tapi kalau kayak itu emang harus ada bukti nyata gak sih? Iya, dilihatin Karena dari seni karena rupa. seni Berupa nggak barang. bisa cuman itu. Angan-angan nggak bisa. Lagi yang di pikiran dia sama hasilnya beda. beda. Gitu. Jadi kayak guru itu harus udah nyoba duluan kayak gini loh anyamanku gitu. Nah jadi oh ini ya bu anyaman, jadi buatnya kayak mana ini
Iya, harusnya apalagi gitu seni kan. rupa itu kan rata-ratanya hasil ya sih, kayak itu tuh harus nunjukin kayak mana sih bentuknya gitu kan. Betul. Nggak bisa kayak di kita membayangin bentuknya gini kan nggak bisa. Nak juga pasti kan mikirnya nanti aku sih waktu situ kan guru kan di dinding tuh ada kayak yang tau nggak sih yang dari origami tuh nanya. Nah ditunjuk kayak gini anyaman tuh, nah itu kan berarti anak belum tahu kan anyaman tuh kayak mana itu sih waktu observasi. Apa lagi ya? Yang sedikit bagus ya. Ya. Di dalam buku tuh juga kemarin aku ada baca apa ya, dia tuh didasarkan sama Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sama Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi dia tuh sesuai sama capaian pembelajaran terbaru gitu. Nah, jadi benar-benar buku ajar tuh benar-benar sesuai sama capaian pembelajaran. Dan itu juga kan kayak buat apa ya, tujuan pembelajaran kan kita lihat dari itu kan, capaian pembelajaran terbaru yang apa sih dari Permendik itu kan, aku lupa lagi, ada tuh filenya kemarin. Jadi fase A misalnya belajarnya tentang ini, fase A belajarnya tentang ini, IPAS-nya, MTK-nya belajar tentang ini. Jadi semua tuh udah sesuai lah. Jadi kita sebagai guru acuannya tuh itu gitu lah. Jadi tidak melenceng gitu kan. Tinggal kita kembangkan. Bagaimana cara kita menjelaskan dan membagi. Berarti kan kalau fase B itu kan IPAS fase B IPAS, guru kelas 3 sama kelas 4 harus berkomunikasi lah sih. Biar nanti pas kelas 3 diajarin ini, kelas 4 juga diajarin kayak gini kan 2 kali itu. Rupanya harus ada ada lagi. rujukannya. Karena kayak materi itu masih berkaitan kan dari kelas 3 berkaitan. sampai kelas 4. Oh iya, PJBL tuh juga itu apa namanya, membuat desain pembelajaran gitu. Nah kayak RPP, LKPD, media sama asesmen. Itu masuk ke JBL. Iya, termasuk PJBL. Berarti kita harus bikin rancangannya dulu, model ajar dulu, baru lembar kerja, habis itu media nyata sama asesmen untuk penilaian akhir siswa gitu, sebagai sarana belajar. Jadi dalam yang dikasih dengan dosen ini kayak OB, deep learning, PJBL itu kayak digabungin gitu ya? Iya, Selarasan kayaknya di gitu ya? kolaborasi Kayak gitu. Nah, pokoknya intinya kayak kita tuh bukan sekedar konsep gitu, kalau misalnya kayak untuk tujuan akhir itu menghasilkan kayak menghasilkan. apa yang harus dihasilkan, karena kan OB hasil akhir, PJBL juga tentang karya. Deep learning itu cara belajar yang harus benar-benar bermakna, harus nyata lah sih. Berarti yang ketiga tuh saling keterkaitan.
itu memang benar-benar ini sih. Iya sama Iya. OB iya. Outcome based education. Kalau di learning dari semester kemarin PJBL udah, juga. PJBL udah dari lama udah sih, PJBL, PBL apa lagi ya? Itu kayak udah dari lama School gitu. for Development. Ah, iya. Iya. Tapi kalau OB baru baru ini. dengar iya. Terus juga kayak dalam kerangka membuat OB itu ada 3 yang harus tercapai. Itu ada tujuan yang dimana harus spesifik dan menunjukkan level berpikir atau kelas tadi. Terus juga tidak boleh secara konsep. Terus yang kedua, aktivitas belajar yang mana dirancang untuk secara sengaja mengantar siswa mencapai tujuan. Yang ketiga, asesmen, yang dimana harus mengukur apa yang memang dituju oleh indikator pembelajaran yang bukan hanya sekedar mengukur hal yang kebetulan mudah dinilai secara progresif. Dari buku udah ya nih? Udah. Dari buku ajar itu juga apa ya, ada struktur pembelajarannya gitu. Nah kayak fokus utamanya untuk membangun cara kerja mahasiswa itu yang pertama tuh mengidentifikasi masalah pembelajaran nyata yang ada di SD. Berarti masalah-masalahnya ada sih. Habis tuh yang kedua tuh menghasilkan tugas, yaitu peta masalah gitu. Nah jadi kita bisa ngebuat suatu peta masalah dari hasil kita observasi gitu. Habis itu yang ketiga itu memulai revisi, terus berdasarkan juga sama umpan balik rekan-rekan gitu. Pokoknya harus kayak kalau misalnya kerja sama berkaitan. iya berkaitan, karena kalau kita kerja sendiri nih kayaknya udah bakal bisa gitu. Nah karena kan harus ada umpan balik. Di dalam buku juga ada kasus nyatanya sih. Siswa tuh bisa menghitung tapi tidak paham sama konsepnya. Kayak yang dibilang Caca tadi ya sih, 1 tambah 1 itu tuh konsepnya kayak mana. Habis itu 6 kali 8. Nah 6 kali 8 tuh kan konsepnya tuh kayak perkalian tuh kan konsepnya Perkalian itu penjumlahan dengan iya, berulang. Kayak 6 Tapi- sampai 8 kali Ah, dari tapi kadang siswa tuh tidak paham apa sih perkalian tuh. Bukannya perkalian tuh tinggal perkalian baik gitu, tidak ada cuma konsep. di awal deh kan. Jadi kayak boleh lah kayak kita ngejelasin perkalian tuh penjumlahan berulang loh. Misalnya 6 kali 8, 6-nya tuh 8 kali, habis itu ditambahin gitu. Lalu kayak aku inget deh dulu SD tuh kayak perkalian tuh cuma dihafal gitu loh. Jadi Iya. tuh kayak dapat dari mana sih kok hasilnya segini gitu, kita nggak tahu dulu tuh. Sebenarnya tuh dah hafal perkalian juga udah apa, cuman tahu dah sih cara misalnya cara menggunakan, misalnya kayak perkalian tangan 9 dah sih, bisa 9 dari 6, 7, 8, 9 bisa pakai tangan. Tapi dia harus ngerti. Kalau udah ngerti dah hafal juga udah bisa. Oh iya, dalam OB itu juga supaya pembelajaran tuh kayak secara bermakna tuh harus mastiin 3 keselarasan, yaitu tujuannya, habis itu aktivitas dan sumber belajar,
sama asesmen rubriknya yang tadi kita jelasin di luar SD. Berarti yang ketiga tuh harus selaras, baru sebuah pembelajaran tuh dapat dikatakan apa sih, menggunakan OB dan bermakna. Jadi implikasi langsung. Jadi dalam UB ini kan setiap kegiatan belajar tuh harus dirancang ya supaya siswa tuh kayak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas yang ramah di kelas. Berarti OB itu di kelas tuh kita kayak benar-benar sih istilah tuh kayak siswa tuh benar-benar masuk gitu ke pembelajaran itu. Jadi bukan kayak hanya sekedar Tidak mengambang tujuan. Terus aktivitasnya juga harus mengantar pada tujuan. Jadi bukan dari Ya intinya tuh OB tuh jelas dan sampai ke tujuan dari hasil yang dipelajari. Itu sih intinya OB. Kalau di dalam OB ini juga ada kayak ini gak sih, uji coba kayak micro teaching gitu, itu baru direvisi gitu ada nggak sih? Lebih ke reflektif dah. OB ya. OB. Ada uji, ada studi revisi. Yang reflektif tadi dipilih. Nanti ada kan? Ada. Uji coba kayak Uji coba, habis itu revisi. Jadi sama kayak PJBL. PJBL. Jadi tugas satu yang itu tuh kayak menjelaskan observasi kita kemarin ya. Tugas apa? Tugas satu lampiran. Iya, tapi lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. tugas portofolio awal. Ini ya. Bawah. Oh ini. Iya ini. Terus juga kayak dalam menganalisis akar masalah nih dalam desain. Nah, guru tuh harus mencari dari 4 sudut pandang utama. Nah, yang pertama tuh, iya, jadi kayak kita harus nyari dari sudut pandang peserta didik, kayak menganalisis pengetahuan awal itu kayak mana, terus motivasi, kendala bahasa, ataupun miskonsepsi yang sering terjadi di kelas tuh. Terus juga dari masalah materi. Nah, itu tuh tengok tuh materinya tuh apakah materinya itu konsepnya sudah kuat dan apakah representasinya visual yang diberikan sudah memadai. Nah, kan itu bisa juga tuh masalahnya dari materi. Terus juga ada dari strategi yang itu mengevaluasi apakah aktivitas yang terjadi itu dirancang sudah memicu elaborasi atau hanya sekedar latihan. Nah kan sering tuh kayak guru tuh cuman yaudah kerja LKS gitu kan, Tidak meribet. Terus juga yang terakhir itu asesmen, yang dimana mempertimbangkan apakah bentuk asesmen selama dalam mengajar tuh justru mengunci siswa pada hafalan prosedural karena kurangnya rubrik penalaran. Nah jadi makanya itu harus ada rubrik Penilaian indikatornya. rubrik penalaran itu kayak mana, kayak kadang kan cuman ya udah ngafalin baik gitu kan.
PJBL? Jadi OB di planning sama PJBL tuh kayak sistem kerja yang saling mengunci atau kayak terikat gitu nggak sih? Supaya kayak untuk kita nih loh calon guru jadi yang calon guru yang profesional, tidak kayak guru sebelumnya gitu nggak sih? Dari OB di planning sama PJBL. Iya, OB itu kayak sebagai kerangka sistemnya. Nah, habis itu kalau di learning itu sebagai bagaimana kualitas pemahaman yang ingin dicapai. Habis itu kalau PJBL tuh metode untuk menghasilkan project gitu. Nah, project akhir yang desain untuk pembelajaran yang nyata dan benar-benar udah teruji gitu. Nah. Terus juga inti dari deep learning itu kemampuan siswa untuk melihat pola di mana di balik informasi itu, misalnya dalam pelajaran MTK, siswa itu tidak hanya menghafal angka pembagian, tetapi memahami pembagian sebagai pengurangan beruang atau distribusi yang adil. Nah, jadi kayak bukan sekedar kayak 4 kali 6. Jadi kayak mana caranya tuh kayak ternyata pembagian itu adalah pengurangan yang berulang gitu loh. Terus juga waktu kita memetakan masalah gitu kan, kita kan harus 3 langkah kan, identifikasi masalah, analisis akar masalah, sama rencana bukti. Nah, identifikasinya tuh kayak kita observasi tuh lah kan, menemukan kesulitan-kesulitan, kesenjangannya ada sih. Habis itu kalau analisis akar masalah itu kayak yang dibilang Naila tuh, nah melihat dari 4 sudut pandang, yaitu sudut pandang peserta didik, materi, strategi, sama asesmen. Kalau rencana buktinya itu menentukan data apa yang akan kita ambil saat simulasi untuk kita dapat membuktikan bahwa desain ini berhasil loh memperbaiki masalah yang ada di dalam kelas itu gitu lah. Sih. Biasanya juga hasil itu berupa media. Iya, barang yang gitu sih. Tapi kalau media digital juga bisa sih. Pokoknya media yang kayak bisa jadi mempermudah anak di dalam memahami materi. Iya, disesuaikan lah sama konteksnya. Misalnya kalau anyaman tuh kan nggak mungkin digital ya sih, kayak adalah bukti nyatanya mungkin digitalnya boleh lah dalam bentuk video gitu Kayak atau tutorial. penjelasan juga tentang anyaman gitu. Caranya tuh pertamanya kayak gini, tapi sambil gurunya juga ngasih Praktek langsung. langsung. Jadi oh ini ya Bu, dimasukin ke sini ya Bu, kayak gitu. Sama kayak aku dulu pas SD kalau ada salah pernah buat bintang-bintang dari kertas gitu, nah kertas panjang, habis itu dililit jadi bintang. Nah itu gurunya benar-benar kayak ini kertas panjang, habis itu dilipat segitiga dulu, dilipat kayak gini, jadi benar-benar jadi bintang. Kalau udah sesuai, muridnya belum paham, dia ngejelasin gitu. Nah misalnya ada beberapa nih yang belum paham, dia contohin bener-bener di depan dia gitu, kayak gini loh gitu. Nah jadi bener-bener paham. Sampai di sini lah, saya kenal gitu. Oh, begini. Udah bentuk apa?
satu lagi. OB ini berarti kalau di mata kuliah itu kayak kerangka besar apa sih, kayak kerangka yang menjadi landasan nggak sih? Jadi kayak fokus utama itu bukan lagi apa yang diajarkan dosen, tapi kayak kita tuh bukti nyata gitu. Apa sih, kayak keberhasilan kita belajar gitu loh. OB itu kalau di mata kuliah. Iya, jadi kayak Gitu. Terus Dia tuh- juga lanjut aja. Dulu kayak mahasiswa tuh tidak hanya dinilai dari pemahaman teori, tapi juga kayak menghasilkan perangkat pembelajaran gitu. iya, balik-balik ke awal dan sih kayak Terus juga dalam PJBL tuh kita juga dilatih untuk gak baper saat dikritik. kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Karena- Kenapa kita tidak boleh Karena revisi desain kalian tuh harus didasari oleh bukti. Kayak tadi kan bekerja berbasis bukti. Misalnya kalau teman kalian tuh beri masukan, Ya denger gitu Nah, kan. jangan Iya. langsung kayak tersinggung gitu ya. Hmm. Soalnya kan apa yang direvisi itu kan bisa jadi itu dasi acuan dia untuk membuat hasil atau media atau Bagus. karya yang benar-benar Hmm. bagus gitu. tuh. Kalau tidak didengerin ya berarti dia tidak menerima masukan dan hasilnya tuh tidak sesuai kan, tidak Kurang benar-benar bagus. maksimal. Ya, harus berbasis bukti Bukti. juga. Tanpa bukti kita tidak dapat membuat sebuah produk nyata. Ya, jadi kritikan dari orang-orang tuh penting juga untuk Sangat penting. membuat project gitu ya. Kritik dan sarannya kakak. Dari project yang kita buat tuh kita juga harus menghasilkan portofolio yang layak. Isi portofolio itu biasanya tuh kembali lagi yaitu analisis masalah siswa SD yang nyata, habis tuh modul ajar yang selaras, yang tujuan aktivitas atau asesmennya itu benar-benar sama dari awal sampai akhir, lalu media pembelajarannya yang kreatif, dan yang terakhir itu hasil refleksi dan perbaikan yang kita lakukan selama kita membuat proyek tersebut. Terus juga analisis akan masalah tadi itu bisa kayak menambah penjelasan mengenai sudut pandang materi dan desain asesmen yang menghambat. Contoh materi itu kayak menganalisis apakah materi yang disajikan itu terlalu padat sehingga menyebabkan beban kognitif yang berlebih bagi siswa SD. Itu kan juga bisa tuh. Terus asesmen yang menghambat kayak riset menunjukkan jika asesmen hanya berfokus pada pilihan ganda prosedural, yang dimana siswa secara alami akan belajar dengan cara menghafal, bukan memahami. Iya. Jadi kayak mana kita sebagai seorang guru tuh menyampaikan materi itu bukan sekedar hafalan. Iya. Karena banyak dari Heeh. siswa yang mengatur ini tuh harus dihafal bukan dipahami, karena Hmm. kan kalau kita menghafal, kalau beda tuh lagi kan ini nih apa, padahal tuh sama sebenarnya. Jadi kita tuh harus benar-benar memahami supaya kita gampang gitu loh memahami yang Karena lainnya. kalau misal kita memahami pun kita juga jadi kayak sudah bisa hafal. Hafal. Hmm. Tapi Karena kalau kita hafal, paham dari Kalau awal hafal, hafal belum tentu memahami. Paham. Itu salah satu tantangan dari deep learning sih kayaknya. Mengubah kebiasaan siswa yang cenderung menunggu rumus dari guru atau hanya mengerjakan soal yang mirip dengan contoh, ya kan? Sama lah kayak yang tadi kita omongin, kayak beda soal contoh sama itu Iya. udah Iya. udah tahu ini belum diajarin gitu. Kalau orang tuh sebenarnya belum paham. Heeh. Iya.
punya menghafal aku Hafal. menghafal emang. Padahal salah kalau menghafal. Tantangan SKS yo sistem kom semalam. belajarnya semalam sebelum ujian. Besoknya ujian. Karena kayak sekarang juga kurikulum tuh kayak makin kayak sekilas Iya. gitu sih. Kalau kurikulum dulu kan kayak benar-benar detail. kayak mendalam gitu kan. Kayak Kayak asal. sekali lewat gitu. Tantangan PJBL ini juga dalam proses kita menciptakan sebuah project gitu. Nah, butuh waktu deh. iya, terus mahasiswa ini kadang kita mahasiswa atau guru tuh cukup gitu nah dengan draft awalnya baik, padahal di PJBL tuh kita tuh dituntut untuk menuntut untuk revisi berkelanjutan terus gitu berdasarkan bukti dari micro teaching tersebut. Jadi benar-benar revisi terus berdasar revisinya tuh juga harus berdasarkan bukti nyata tadi yang dari tadi kita omongin kan. Kalau tanpa bukti nyata tidak akan terjadi. Dalam PJBL itu juga menurutku susahnya tuh menentukan masalah yang benar-benar autentik gitu nah, dan merancang produk apa yang sesuai dari masalah tersebut. Karena kayak kita baik kemarin buat media pembelajaran, setelah kita observasi kita masih bingung gak sih ini media apa ya yang cocok sama masalah ini. Ini masalah media ini bisa dah yo menyelesaikan masalah ini gitu nah. Kayak terus kita nyari referensi nanya-nanya Kayak minta pendapat gitu kan. ini nih sesuai gak ya sama masalah ini. Kalau udah sesuai kayak mana ya yang sesuai gitu nah. Kan dia pentingnya tuh kan kritik sama sekali. Walaupun Hasilnya tuh nanti memuaskan. kita bikin media terus tidak sesuai dengan tujuan awal masalah kan percuma juga. Iya. Capek. Kayak adalah contoh-contoh nyata ada sih. Jadi kayak harus dan masalahnya tuh Harus kreatif berarti. iya kreatif juga sama medianya tuh atau projectnya tuh harus benar-benar fokus pada masalah itu, jangan melebar kemana-mana gitu nah. Takutnya kalau kita makin melebar tuh kita tuh tidak paham sama apa yang kita buat gitu nah, kan sia-sia. Dalam implementasi itu juga ada resiko-resikonya. Resiko terbesarnya itu yang perlu kita antisipasi yaitu ketidakmampuan desain untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata di kelas karena analisis akar masalah yang dangkal. Jadi contohnya Yang ada ya contohnya kayak yang tadi ya sih menurut aku Masih masuk lah dengan iya yang tadi. kayak kita buat media nih buat project tapi tuh tidak sesuai sama yang apa ya permasalahan awal yang kita temukan gitu nah. Jadi kayak selaras Jadi diskusi kita nih kan kayak OB itu atau outcome based education itu kayak sebagai tujuan akhir. Jadi kayak pendidikan itu tidak lagi hanya tentang apa yang diajarkan, tapi fokus pada apa yang bisa dihasilkan mahasiswa sebagai bukti kompetensi mereka. Jadi dalam hal ini hasilnya adalah portofolio perangkat pembelajaran yang siap pakai. Itu dari yang diskusi kita itu dari aku OB. juga ada itu sih perbandingan singkat antara OB deep learning sama PJBL. Kalau yang OB itu tujuannya tuh mencapai hasil akhir yang terukur. Sedangkan deep learning itu memahami makna secara mendalam, benar-benar kita pahami. Habis itu kalau yang PJBL itu kita memecahkan masalah dengan membuat suatu project.
Lalu kalau output dari OB itu kompetensi atau skill yang kita punya tuh benar-benar harus diasah. Lalu kalau yang deep learning itu kita harus memiliki wawasan dan analisis yang luas terhadap suatu masalah tersebut. Lalu kalau yang PJBL outputnya itu menghasilkan produk atau solusi yang nyata. Itu sih perbandingannya. Kayaknya itu beda sih diskusinya. Bilangnya kayak OB, deep learning sama PJBL tuh saling saling berkaitan, berkaitan. harus benar-benar selaras lah gitu, nah dari awal prosesnya sampai akhirnya benar-benar sesuai. Habis itu kita juga harus melakukan revisi-revisi yang dibuktiin sama nyata, bukti Dengan nyata dengan data yang ada berupa fakta, bukan hoax, bukan cuma iming-iming. Ya kan lagi yang minta. Jadi kesimpulannya dari deep learning, tadi kan sudah OB, kan deep learning kesimpulannya itu standar pemahaman yang ingin dicapai agar siswa SD itu tidak hanya menghafal, tetapi memiliki pemahaman yang bermakna dan mampu memberi alasan, sadar akan proses belajarnya, dan bisa menggunakan ilmunya di situasi yang baru. Oke, jadi kesimpulan yang tadi kan udah deep learning, OB. Selanjutnya PJBL, Project Based Learning, itu sebagai strategi kerja. Jadi PJBL ini berfungsi sebagai mesin produksi atau cara untuk mencapai tujuan OBE tersebut. Jadi memang berkaitan kan. Melalui proyek ini, jadi kita Apa ya? Kayak kita tuh belajar menjadi guru nggak sih? iya Ya, Dari PJBL itu jadi guru profesional. harus ada micro teaching-nya. Iya. Uji langsung. Aku sih ada intinya dikit ya sih, Nah, dan betul. yang aku dapat dari bukunya dah sih, kayak bukunya tuh kayak menempatkan kita sebagai mahasiswa tuh harus menjadi perancang profesional yang menggunakan PJBL untuk menciptakan atau membuat suatu produk yang mendorong deep learning, di mana seluruh prosesnya dikontrol oleh suatu perangkat atau kerangka yang dikontrol oleh kerangka OB yang menekankan pada bukti ketercapaian kompetensi dan perbaikan yang berkelanjutan. Itu saja dari saya. Yang berkaitan ya. Jadi harus benar-benar saling berkaitan. Oke, sekian dari diskusi kelompok 4 R3. Mungkin itu saja sih. Jika ada kesalahan kata dalam Kekurangan pengucapan, kami mohon maaf, dan Assalamualaikum. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.